Shalom kawan-kawan, bersama saya Pendeta Ewen Joshua Silitonga. Kita ada dalam suara mimbar Hanguluan Duhatang untuk mendapatkan informasi khotbah dan berbagai kebenaran firman Tuhan. Saya harapkan channel ini untuk di-subscribe, di-share, dan dihidupkan lonceng notifikasinya. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membahas khotbah Minggu Quasi-Monogeniti tanggal 11 April 2021 dengan mengambil Evangelium dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara berikutnya. Sebeginilah firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu itu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki para rasul-rasul. Dengan mengambil tema membangun persekutuan yang saling mengasihi. Minggu Quasi-Monogeniti tanggal 11 April 2021. Mengambil tema membangun persekutuan yang saling mengasihi. Nah, saya akan bawa saudara sebentar untuk memahami bagaimana perubahan periode demi periode di dalam sejarah gereja. Pertama, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia membawa ajarannya. Lalu setelah Yesus naik ke surga dan turun Roh Kudus, maka lahirlah persekutuan orang percaya, atau yang disebut gereja atau eklesia itu, yang pertama sekali dikepalai atau digembalakan oleh para rasul-rasul, dan inilah disebut dengan gereja mula-mula. Nah, kita belajar bahwa diterangkan teks ini cara hidup jemaat gereja mula-mula. Mereka itu adalah persekutuan yang sehati dan sejiwa, dan tidak menganggap ini milikku, tapi segala sesuatunya dianggap milik bersama. Nah kawan-kawan, sekarang gereja sudah tua. Zaman para rasul-rasul sudah selesai. Lalu setelah zaman para rasul-rasul diteruskan, gereja itu jatuh pada kepemimpinan bapak-bapak gereja. Lalu zaman bapak-bapak gereja sudah selesai. Lalu gereja itu diteruskan pada waktu itu zaman para paus melalui Katolik Raya pada masa itu. Nah, di sini terjadi pertikaian antara Paus dan Martin Luther sehingga pecah dan masuklah kepada aliran Protestanisme atau Lutheranisme. Lalu akhirnya gereja jatuh kepada para hamba Tuhan atau para pendeta yang melalui satu sistem sinodestan atau sinode yang dikepalai oleh seorang bishop atau eporus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari periode-periode tentang perkembangan gereja itu, mari kita renungkan sendiri bahwa kuasa kebangkitan Yesus pada gereja mula-mula membuat seluruh jemaat itu hidup sehati dan sejiwa. Akhirnya apabila gereja itu digerakkan oleh kebangkitan Yesus, maka orang-orang yang di dalam gereja itu akan sehati, sejiwa, dan sepikir. Nah, inilah yang akan kita renungkan di dalam hidup kita. Apakah gereja kita adalah gereja yang digerakkan oleh kebangkitan kepada Yesus Kristus, atau gereja kita adalah gereja yang dibangkitkan oleh kepentingan-kepentingan manusia? Saya pikir bukan sesuatu hal yang berlebihan jika saya katakan bahwa sesuatu yang sehati dan sesuatu yang sepikir itu sudah semakin langka di dalam kehidupan bergereja masa ini. Nah, karena itu kita harus back to Bible, kita harus back to kepada dasar pertama daripada gereja itu. Saat ini gereja sedang berlandaskan kepada
organisasi dan struktural, gereja lebih mengedepankan tentang cita-cita organisasinya ketimbang cita-cita tentang ajaran Tuhan. Itulah kenapa hal yang sejiwa, hal yang sehati, dan hal yang sepikir itu mulai amat langka di tengah-tengah gereja. Karena hampir rata-rata kita bergereja atau pergi gereja atau beribadah ke gereja bukan karena digerakkan kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita, tapi kita sering melakukannya karena itu menjadi sebuah kebiasaan ritual dan tradisi. Dan akhirnya ya bukan hal yang baru lagi bagi kita mendengar di gereja ribut-ribut, di gereja kejar-kejaran, di gereja maki-makian. Bahkan yang paling ekstrimnya ada orang yang kesurupan di gereja. Jika saudara bertanya kenapa demikian, karena roh dari Kristus itu sudah mulai luntur dalam setiap jemaat warga gereja itu sendiri. Mari serahkan tubuhmu, jiwamu, panggil Tuhan agar menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, agar kita kembali kepada awal persekutuan gereja yang sebenarnya, sehati, sepikir, dan sejiwa. Yang kedua, dalam perikop ini diterangkan bahwa iman itu, kuasa Tuhan itu akan juga menggerakkan kita terhadap harta benda kita, kepemilikan kita. Sehingga kita tidak melihat bahwa harta kita itu milik kita sendiri, untuk kita sendiri, untuk memperkaya kita sendiri. Tapi ketika kita digerakkan Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam diri kita, bahwa harta kita, uang kita itu, kita lihat itu juga di dalamnya ada hak-hak orang lain. Karena itu kita akan mau menjualnya dan untuk berbagi kepada orang-orang lain. Itulah kuasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah gereja bagi warga gereja yang kedua. Nah, pertanyaannya, berbeda dalam konteks gereja kontemporer atau gereja milenial. Kenapa? Karena jika saya melihat dan jika saya merefleksikan dengan apa yang saya lihat pada konteks ini, bahwa di gereja itu orang berlomba menunjukkan dia yang paling kaya. Orang berlomba menunjukkan bahwa dia yang paling berjasa. Dan yang herannya, khotbah-khotbah, ibadah-ibadah gereja itu tidak menggerakkan orang, tidak menggerakkan isi kantongnya untuk berbagi dengan orang lain. Jadi imannya tidak berdampak. Tapi di dalam perikop ini, imannya berdampak. Nah, saya bukan sesuatu yang berlebihan jika saya katakan, saya pernah perhatikan orang kalau dia datang ke gereja, saya perhatikan itu atribut-atribut kekayaannya luar biasa. Dia pakai kalung besar-besar emas itu, dia di sini tangannya ini jari-jari emas. Bahkan yang lebih ngerinya, ketika dia ketawa giginya pun ada 4 emas. Lalu ketika melakukan persembahannya sama dengan orang miskin yang sudah sahur matu atau yang sudah boko, sama-sama 2.000, sama-sama 5.000. Yang herannya, saya melihat di gereja ini dia udah diberikan Tuhan berkat, tapi dia tidak merasa puas dan ingin selalu memiliki. Makin pelitnya luar biasa. Pelitnya, saya heran apakah ini orang, gimana nanti ini orang, pelitnya luar biasa. Nah, disinilah kita harus belajar sesuai dengan tema membangun persekutuan yang saling mengasihi. Bagaimana persekutuan yang saling mengasihi menurut perikop ini? Ada 2. Persekutuan yang mengasihi adalah kita sejiwa, sepikir dan seperasaan dengan orang-orang di dalam persekutuan itu. Kalau dikatakan sehati, sepikir dan sejiwa, berarti persoalanku, kekuranganku. Dan yang kedua, persekutuan yang mengasihi di dalam perikop ini, ya, bagaimana kita dengan segala apa yang ada kepada kita mau berbagi untuk orang lain. Jadi kalau katakan Rasul Jakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau saudara ngaku-ngaku beriman tapi si hulit mangging dong, si di kokoho jul marhapor siaun mar Tuhan,
saya di dokoko ho jol mana burju namar Tuhan tangis-tangis somar tangi yang alih hulik musuh asal ditaringo ti hepeng neng membangun gereja ini mengurupi halak na pugus tor di baik kodo pangalahom sehera halak na hurangan na pugus itu tuh ale molo makatai ikon diboto halak sudi hamorammu ikon diboto halak akka emasmu asero dipakai homar sigat tunga satu igung satu ngingin molo dia rahoko naeng marsilio leo mar bahasa tor dio ekodo buhim murhing sero halak naso adong ale molo naeng pabuan artam dang marna so pamangamu mencari tahun sawit muna 10 hektar di sana horbom na 100 di sana emem na sekian ton di sana ido nama bain hamatian di tonga-tonga ni huriai asido iko mula dong hita so dia huria nasa sitona dimula nai na ditikini uluhan ni aka apostoli jadi sodong lapatanna didok roham huria ho alai par hurio midang berdampak unangat tong dihuriai ikut tuho perhatiannya halak mulu di leon perhatian tu dongam cemburu hamatian dosi songoni jaladang songoni nahudi atau mulak mahita kobar songonan ni dokon hatawan saroha sa pikir sauduran na itu huria nani pajongjong marucahan di Tuhan Yesus dan membangun koalisi di tengah-tengah ni huria dan membaik kop-kop siya donang horokku siya donang daung siya donang horokku siya donang alokku daung di gudu si budi si ay sa horong dohilas horong anak doho buru ni Tuhan ni sada amukta ima Jesus raja ni huria ana nasa horong dohita sa urdut di bakas itu atong hahurang aku hahurangamu halubiyoko halubiyomu jarai mahagai huria Kristen Indonesia itong songoni mata bahan di huriata ngayon mabuan huria nasa hobar songon huria na di halumoro kan di bata munang bahan huriam hobar tulomuni roham ani mabay mapardalan ni huriam hobar tulomuni rohan di bata ala nada pamatang Kristus do huria unang bain huria nang gabi harazom asendo adong disi pengurus ni huria orhangin sak mar puluh tahun dang margati para nunga diatur kon aturan huria mono nunga priori berturut-turut periode berikutnya so majo daw diboto ibana do aturan ni ada saya dipasip asa ibana to sup medong bajea nagabi mangkoko sibulis dito atau atau ngahanan nunga diatur kan uduk mai ta suderu asni huria ai molo uduk kita tu aturan huria na dos do kita uduk tu Tuhani ai sian hatani Tuhani do aturan huria asa aha asa marhiti aturan ni huria marlati mahita gabi saroha sa pikiran di bagasan pamatang ni Kristus di bata nama masuk kita. Salam.